Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola Astrid Pradina, NIM 31 dari Manajemen A1 semester 3. Tujuan saya membuat video presentasi ini adalah untuk memenuhi tugas dari ekonomi manajerial, dan dosen pengampunya adalah Ibu Herlinda Maya Kumalasari SEMM. Materi yang saya sampaikan untuk video presentasi kali ini judulnya yaitu Sistem Moneter Internasional. Yang pertama yaitu penukaran mata uang. Kurs tukar mata uang suatu negara berpengaruh terhadap posisi persaingan, investasi, dan aktivitas bisnis. Selanjutnya, MNC kurs tukar falas, yaitu harga suatu mata uang negara lain yang dinilai dengan mata uang tertentu. Selanjutnya, IMS adalah rangkaian kelembagaan pembayaran internasional meliputi lembaga kesepakatan yang menghubungkan mata uang, pasar uang. IMS ini bertujuan untuk menstabilkan penukaran mata uang antar negara di dunia. Next, bimetallisme sebelum 1875. Bimetallisme adalah sistem moneter yang dinilai dari dua logam yaitu emas. Dalam bimetallisme, emas dan perak digunakan sebagai alat pembayaran internasional dan kurs tukar di antara mata uang yang dihitung dari berat emas dan logam tersebut. Lalu, standar emas klasik. Standar emas merupakan istilah yang merujuk pada sistem kebijakan moneter yang tidak menggunakan mata uang, melainkan menggunakan emas murni sebagai alat pembayaran yang sah. Standar emas internasional dikatakan ada jika kebanyakan negara utama memenuhi 3 syarat, yaitu yang pertama, hanya emas yang dijamin dalam pembuatan uang logam yang tidak dibatasi. 2. Ada 2 cara konvertibilitas antara emas dan mata uang nasional pada rasio yang stabil. Emas mungkin secara bebas diekspor dan diimpor. Ketidakselarasan kurs tukar secara otomatis akan dikoreksi dengan arus emas lintas batas. 3. Ketidakseimbangan pembayaran internasional akan terkoreksi mekanisme atau secara otomatis. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan standar emas klasik. Kelebihannya yaitu sebagai alat pembayaran yang sah, standar emas lebih stabilitas nilai tukar, standar emas membantu pembangunan ekonomi moneter, dan biasanya harga emas per tahun itu makin naik. Jadi kalau kita investasi, lebih baik kita ke investasi emas yang logam mulia. Untuk kekurangannya yaitu pelaku ekonom curang dengan memalsukan atau mengurangi kadar emas. Karena kadar emas sendiri memiliki banyak macamnya, mulai dari 6 karat, 8 karat, 9 karat, 17, 18 sampai 24 karat yang merupakan itu benar-benar emas murni. Selanjutnya yaitu cadangan emas terbatas, biaya standar emas sangat tinggi, dan dapat melayani transaksi yang nilainya kecil. Selanjutnya yaitu sistem Bretton Woods atau SBW 1945 sampai 1972. Yang pertama, SBW dihasilkan dari pertemuan 44 wakil negara di Bretton Woods, New Hampshire pada Juli 1944 yang mencegah berulangnya nasionalisme ekonomi dengan kebijakan destruktif atau memiskinkan negara tetangga. Yang kedua yaitu dengan matinya SBW pada Januari 1976, anggota IMF bertemu di Jamaika. IMF menyediakan bantuan kepada negara-negara yang menghadapi kesulitan neraca pembayaran dan kurs tukar.
Yang ketiga, pada Juli 2005 jumlah terbesar negara 36 termasuk Australia, Jepang, Kanada, Inggris, dan Amerika Serikat mengizinkan mata uangnya untuk mengambang secara independen terhadap mata uang lain. Lalu, periode selama Perang 1915 sampai 1944. Yang pertama, pada Agustus 1914, standar emas klasik berakhir setelah Perang Dunia yang pertama. Setelah Perang Dunia yang pertama, beberapa negara menderita hiperinflasi. Kurs tukar antar mata uang berfluktuasi pada awal 1920-an. Yang kedua, pada akhir 1920-an terjadi kesalahan dalam menerapkan standar emas. Akibat tidak mematuhi aturan main pengembalian ke standar emas diperburuk oleh terjadinya depresi besar pada 1929. Akibat depresi besar, bank-bank di Australia, Jerman, dan Amerika Serikat mengalami penurunan. Yang ketiga, Inggris mengalami arus keluar emas besar-besaran yang dihasilkan dari defisit neraca pembayaran yang kronis dan hilangnya kepercayaan terhadap pound sterling. Amerika Serikat meninggalkan standar emas setelah bank mengalami kesulitan dan arus keluar emas. Prancis meninggalkan standar emas pada 1936 karena pelarian dari French yang merefleksikan ketidakstabilan ekonomi dan politik. Selanjutnya, sistem moneter Eropa. Yang pertama, sistem moneter Eropa atau SME awalnya diusulkan oleh Kanselir Jerman Helmut Schmidt dan secara formal diperkenalkan pada Maret 1979. Yang kedua, tujuan sistem moneter Eropa SME. Yang ketiga, dua instrumen utama sistem moneter Eropa atau SME, dan yang terakhir mata uang yaitu euro. Siklus bisnis internasional ada 6. Yang pertama ekspor, yang kedua lisensi atau franchising, dan yang ketiga distributor atau trader. 4. Representatif atau branch. Yang kelima kontrak manajemen atau manufaktur. Sistem-sistem nilai tukar. Sistem nilai tukar yang ditentukan oleh pemerintah ada beberapa jenis, antara lain Fixed Exchange Rate System. Sistem nilai tukar yang ditahan secara tahap oleh pemerintah atau berfluktuasi di dalam batas yang sangat sempit. Jika nilai tukar berubah terlalu besar, maka pemerintah akan mengintervensi untuk memeliharanya dalam batas-batas dikehendaki. A. Freely Floating Exchange Rate System. Sistem nilai tukar yang ditentukan oleh tekanan pasar tanpa intervensi dari pemerintah. B. Managed Floating Exchange Rate System. Sistem ini nilai tukar yang terletak di antara fixed system dan freely floating, tetapi mempunyai kesamaan dengan fixed exchange system, yaitu pemerintah bisa melakukan intervensi untuk menjaga supaya nilai mata uang tidak berubah terlalu banyak dan tetap dalam arah tertentu. Sedangkan bedanya dengan free floating, managed float masih lebih fleksibel terhadap suatu mata uang. Lalu menurut Krugman dan Obstfeld, Managed Floating Exchange Rate System adalah sebuah sistem di mana pemerintah mengatur perubahan nilai tukar tanpa bermaksud untuk membuat nilai tukar dalam kondisi tetap. Dan yang C, Fixed Exchange Rate System, sistem nilai tukar di mana nilai tukar mata uang domestik dipatok secara tetap terhadap mata uang asing. Ekspektasi. Faktor kelima yang mempengaruhi nilai tukar valuta asing adalah ekspektasi atau nilai tukar di masa depan. Sama seperti pasar keuangan yang lain, pasar falas bereaksi cepat terhadap setiap berita yang memiliki dampak ke depan. Dan sebagai contoh, berita mengenai bakal melonjaknya inflasi di Amerika Serikat mungkin bisa menyebabkan pedagang falas menjual dolar, karena memperkirakan nilai dolar akan menurun di masa depan. Reaksi langsung akan menekan nilai tukar dolar dalam pasar. Kemudian menurut Madura, untuk menentukan perubahan nilai tukar antar mata uang suatu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor.
yang terjadi di negara yang bersangkutan, yaitu selisih tingkat inflasi, selisih tingkat suku bunga, selisih tingkat pertumbuhan GDP, intervensi pemerintah di pasar valuta asing, dan expectation atau perkiraan pasar atas nilai mata uang yang akan datang. Kontrol pemerintah. Menurut Madura, bahwa kebijakan pemerintah bisa mempengaruhi keseimbangan nilai tukar dalam berbagai hal, termasuk A. Usaha untuk menghindari hambatan nilai tukar valuta asing, B. Usaha untuk menghindari hambatan perdagangan luar negeri, dan yang C. Melakukan intervensi di pasar uang, yaitu dengan menjual dan membeli mata uang. Alasan pemerintah untuk melakukan intervensi di pasar uang adalah: yang pertama, untuk memperlancar perubahan dari nilai tukar uang domestik yang bersangkutan. Yang kedua, untuk membuat kondisi nilai tukar domestik di dalam batas-batas yang ditentukan. Dan yang ketiga, tanggapan atas gangguan yang bersifat sementara. Yang keempat, mempengaruhi variabel makro seperti inflasi, tingkat suku bunga, dan tingkat pendapatan. Sekian, terima kasih. Itulah video presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau materi maupun kurang lengkapnya materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.